Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mufida, NIM 024, Prodi Agroteknologi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang lalat dan bagian-bagiannya. Lalat. Lalat adalah salah satu jenis serangga terbang dari ordo Diptera atau serangga dengan dua sayap seperti nyamuk dan ngengat atau agas yang mengalami metamorfosis sempurna dengan melalui 4 tahap kehidupan, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Manfaat lalat. Manfaat lalat yaitu sebagai agen pengurai sampah dan kotoran yang dihasilkan oleh manusia maupun hewan. Contohnya itu, misal lalat akan bertelur di sampah dan menguraikan komponen organiknya. Komponen organik ini kemudian akan diserap oleh tanah. Hal yang sama juga terjadi pada bangkai hewan yang telah mati. Dalam klasifikasi ilmiah, lalat termasuk dalam kingdom Animalia pada filum Arthropoda yang memiliki ciri utama yaitu mempunyai kaki dan badan berruas-ruas atau berbentuk berbuku-buku. Lalat termasuk dalam kelas insekta dengan ciri utama yaitu mempunyai sayap. Bagian-bagian lalat. Lalat itu memiliki 3 bagian, ada kepala, ada sepasang antena, toraks, dan abdomen. Di kepala atau caput itu, bentuk umum kepala lalat berupa struktur seperti kotak. Pada kepala terdapat alat mulut antara mata majemuk dan mata tunggal atau ocellus. Antena. Mulut dan mata lalat terletak di kepala. Mata majemuk terdiri dari sampai dengan 4000 lensa terpisah yang menggabungkan gambar di dalam otak lalat seperti mata yang kompleks, memberikan penglihatan yang sangat baik. Lalat menggunakan antena untuk mencium dan merasakan. Jika antena mereka rusak, mereka menjadi tak berdaya. Ada toraks, memiliki 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap, namun beberapa lalat tidak memiliki sayap sama sekali. Di sayap, lalat merupakan itu salah satu binatang invertebrata yang memiliki sayap. Adanya sayap memungkinkan lalat dapat lebih cepat menyebar dari suatu tempat ke tempat lain dan menghindar dari bahaya yang mengancamnya. Sayap merupakan tonjolan integumen dari bagian meso dan metroksi. Tiap sayap itu tersusun atas permukaan atas dan bawah dan terbuat dari bahan kitin tipis. Bagian-bagian tertentu dari sayap yang tampak sebagai garis tebal disebut pembuluh atau rangka sayap memanjang disebut rangka sayap membujur atau longitudinal, dan yang melintang disebut rangka sayap melintang. Sedangkan bagian atau daerah yang dikelilingi pembuluh atau rangka sayap disebut sel. Tidak semua lalat itu memiliki sayap. Lalat yang tidak bersayap digolongkan ke dalam subkelas Apterygota, sedangkan lalat yang memiliki sayap digolongkan ke dalam subkelas Pterygota. Sayap lalat terletak pada mesotoraks. Apabila lalat memiliki 2 pasang sayap, jika lalat hanya memiliki 1 sayap, maka sayap tersebut itu terletak pada mesotoraks, dan pada metatoraks terdapat sepasang halter. Halter ini berfungsi sebagai alat keseimbangan pada saat lalat tersebut terbang. Kaki. Kaki lalat itu merupakan salah satu embelan pada toraks lalat selain sayap. Tungkai lalat terdiri atas beberapa ruas atau segmen. Ruas pertama disebut koksa atau kosa, merupakan bagian yang melekat langsung pada toraks. Ruas kedua disebut thoracer atau thoraxter, berukuran lebih pendek daripada koksa dan sebagian bersatu dengan ruas ketiga. Ruas ketiga disebut femur, merupakan ruas yang terbesar. Selanjutnya ruas keempat itu disebut fibia. Biasanya itu lebih ramping tetapi kira-kira sama ratanya panjangnya itu dengan femur. Pada bagian ujung fibia ini biasanya terdapat duri-duri atau taji. Ruas terakhir disebut tarsus. Tarsus ini biasanya terdiri atas 1 sampai 5 ruas. Di ujung ruas terakhir itu
Di ujung ruas terakhir itu, tarsus itu terdapat pretarsus yang terdiri dari sepasang kuku tarsus. Kuku tarsus ini disebut claw. Di antara kuku tersebut terdapat struktur seperti bantalan yang disebut atrolium. Abdomen pada lalat primitif itu tersusun atas 11 sampai 12 ruas. Yang dihubungkan oleh bagian seperti selaput atau membran. Jumlah ruas untuk tiap spesies tidak sama. Pada lalat primitif atau belum mengalami evolusi itu ruas abdomennya berjumlah 12. Perkembangan evolusi lalat menunjukkan adanya tanda-tanda bahwa evolusi menuju ke pengurangan banyaknya ruas abdomen. Sebagian besar ruas abdomen tampak jelas terbagi menjadi tergum atau bagian atas dan sternum bagian bawah, sedangkan pleuron bagian tengah tidak tampak sebab sebagian bersatu dengan tergum. Perbedaan kelamin jantan dan betina dapat dilihat jelas pada bagian abdomen ini. Pada abdomen lalat betina terdapat 10 ruas tergum dan 8 ruas sternum. Sedangkan pada lalat jantan itu terdapat 10 ruas tergum dan 9 ruas sternum. Ruas ke-11 itu abdomen itu pada tinggal berupa pelat dorsal berbentuk segitiga yang dinamakan epiprok dan sepasang pelat lateroventral yang dinamakan paraprok. Di antara ujung-ujung epiprok dan paraprok itu terdapat lubang anus. Tergum ruas ke-11 memiliki sepasang embelan yang dinamakan cerci atau tunggal cersus. Pada lalat betina, embelan-embelan termodifikasi pada ruas abdomen ke-8 dan ke-9 membentuk ovipositor atau alat peletakan telur, di mana terdiri atas 2 pasang katup yang dinamakan valviver dan selanjutnya menyandang valvulae atau sepasang pada ruas ke-8 dan 2 pasang pada ruas ke-9. Alat kopulasi pada lalat jantan biasanya terdapat pada ruas abdomen ke-9.